Masyarul muslimin wal muslimah, kita melihat kejadian baru-baru ini yang menimpa sebuah negara adidaya, yang kita tahu mereka ini melahirkan banyak superhero fiktif yang banyak digemari, yang banyak anak-anak kita doyan, bahkan mungkin diantara kita juga senang dengan pahlawan-pahlawan fiktif tersebut. Namun ketika terjadi sebuah musibah bencana yang sebenarnya itu adalah langganannya salah satu banyak kota di USA seperti hurricane, tornado, itu adalah langganan mereka. Dan juga itu juga terjadi di beberapa wilayah dalam bentuk yang lain, seperti terjadi gempa, tsunami, ataupun terjadi banjir. Kalau di sana itu bencananya itu melawan dengan angin dan api. Kalau kita ini melawan air, ya, dan tanah, karena tanah kan biasa longsor, ya toh. Kalau di sini juga biasa terjadi melawan selain tanah apa? Air, banjir, tsunami, naudzubillah. Kalau di sana itu angin dan api. Jadi ini ketemu, memang ini avatar ini. Ini naudzubillah. Kalau kita melihat bencana yang terjadi baru-baru ini memang musibah yang sangat besar sekali, ya, musibah yang besar sekali, karena hanya dalam waktu kurang dari 24 jam sudah menghabiskan dan merugikan negara kurang lebih 2.400 triliun, naudzubillah. Itu besar sekali. Sedangkan APBN negara kita saja itu berapa? Nah, mereka ini baru satu kota ini, itu pun bukan California tapi LA. LA itu kotanya, sedangkan state-nya adalah California. Seperti Sulawesi Selatan sebagai state, sebagai provinsi, Makassar atau Goa adalah kotanya. Dan itu kalau kita lihat, naudzubillah, subhanallah, ini ada banyak versi, sisi, sudut pandang yang bermunculan di sosial media, bahkan di diskusi-diskusi di warkop, bahkan di antara para asatidz. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi atas apa yang terjadi di sana? Semoga kita bisa lebih bijak dan mengambil banyak hikmah atas kejadian yang menimpa warga LA, terutama warga yang ada di Amerika Serikat. Mari kita simak satu persatu. Kurang lebih ada 4 pelajaran bisa kita petik, masyarakat muslimin wal muslimah. Yang pertama, kita sadar betul bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentang bagaimana kerusakan-kerusakan itu terjadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 41. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzina 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak, Allah sudah jelaskan, telah nampak, telah kelihatan, telah terlihat dengan jelas sekali kerusakan di darat maupun di lautan. Karena kenapa? Akibat dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Jadi apa yang terjadi menimpa kita dalam bentuk musibah itu sebenarnya akibat perbuatan manusia itu sendiri. Jangan sampai kita dikit-dikit menyalahkan, aduh ini nih, karena si fulan dan kan, tapi itu karena tangan kita sendiri. Apalagi sampai naudzubillah menyalahkan yang maha kuasa. Allah menghendaki, ada kodoknya, ketentuannya, karena kita sendiri membuat kerusakan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa supaya Allah menghendaki atas apa yang mereka lakukan sebagian, kita rasakan sebagian, ini jelas sekali, bahkan disebutkan sebahagian dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau disebutkan sebahagian saja berarti tidak semua, tapi itu saja dahsyatnya, naudzubillah, sudah sangat luar biasa dahsyat besarnya sebahagian yang kita lakukan perbuatan-perbuatan buruk yang ada di muka bumi ini, kerusakan, apalagi terhadap bagaimana mengelola bumi yang Allah titipkan kepada kita sebagai khalifah. Kita tahu bahwa negara adidaya ini menguasai banyak hal, bahkan di Indonesia saja masih ada saham di Freeport, itu subhanallah, itu masih besar sekali, dan itu emas menjadi tambang emas dan sudah menjadi galingan yang begitu besar. Dan kalau kita melihat
bagaimana USA ingin menguasai, dan banyak penyimpangan-penyimpangan juga. Kalau kita melihat penyimpangan yang terjadi bukan hanya dari segi lingkungan, tetapi naudzubillah dari segi mental. Bagaimana mereka mengubah, mengacak-acak yang dulunya kita masuk ke toilet itu cuma dua, male dan female, cuma dua. Kalau sekarang ada binary, non-binary, bingung orang. Makanya kalau disampaikan lewat bandara itu ladies and gentlemen, ini bertambah bukan lagi ladies and gentlemen, binary and non-binary. Ini bertambah lagi pengumuman di bandara ini, Ustaz. Ini naudzubillah. Bagaimana penyimpangan ini tentunya pasti harus ditegur, harus dikembalikan ke settingan defaultnya. Karena alam ini mau menemukan yang namanya default. Default itu settingan dasarnya. Kalau diacak-acak, dirusak, naudzubillah, pasti turun gunung ini. Bagaimana angin dan api itu turun gunung, dan tidak bisa sehebat apapun negara itu ataupun peralatan teknologi tidak bisa mampu untuk hanya dengan dua elemen makhluk Allah ini yang bernama api dan juga angin, naudzubillah. Begitu pula yang terjadi di negara lain, terutama di negara kita yang biasa terjadi seperti banjir. Kita tidak bisa berkutik, ya. Genangan yang terjadi di depan rumah saja itu tidak bisa kita atasi secepat itu. Apalagi kalau sudah terjadi misalnya di jalan-jalan besar. Nah, sampai naudzubillah-nya yang parah kalau sampai menyalahkan pihak-pihak tertentu, kembali kepada diri kita masing-masing. Seperti apakah kita membuang sampah pada tempatnya? Ya, karena kita juga bisa melihat bagaimana perlakuan kita terhadap bungkus makanan yang ada pada diri kita. Mari kita belajar dari situ juga. Bagaimana kita menjaga paling kecil saja dulu, yakni bungkus makanan atau air mineral botolnya yang kadang kita berkendara di atas mobil atau misalnya bermotor, langsung buang di jendela di jalan besar. Ini masih sering terjadi. Padahal sampah yang berupa plastik itu lama sekali terurai, masyarakat muslim. Lama sekali terurai. Dan itu yang membuat terhambat ya jalur drainase yang ada pada lingkungan kita. Itu dampaknya, naudzubillah. Kita yang berbuat, orang lain merasakan. Makanya bisa kita petik pada sisi yang kedua, masyarakat muslimin. Jangan berpikir bahwa yang berbuat adalah satu orang, dia yang harus kena juga dampaknya. Tidak. Semua akan merasakannya. Kalau kita lihat apa yang terjadi juga di LA, ini sebuah riset dan saya coba cek, ternyata di sana kalau Anda ketik kata masjid di Google Map, ketik saja. Kalau Bapak Ibu ya masyarakat muslimin bawa HP, coba ketik saja masjid di Los Angeles. Anda akan melihat, kita semua akan melihat, Masya Allah, perkembangan Islam di sana itu besar sekali. Masjid di sana sudah kurang lebih ada 30 masjid tersebar hanya satu kota itu. Itu kalau Anda scroll, Masya Allah, itu cantik semua, indah semua masjid. Nah, pertanyaannya adalah kebakaran kemarin apakah kena dampak kepada masjid? Ternyata ada satu masjid yang kena dan terbakar, namanya Masjid Al-Taqwa. Ya, seharusnya itu At-Taqwa, seperti juga Al-Syam, harusnya Asyam, tetapi kalau pengucapan bukan dalam bentuk bahasa Arab, itu ya tidak ada masalah. Al-Taqwa itu kena karena dekat dari Eaton Fire. Itu dekat dari gunung yang di situ memang banyak hutan-hutan. Naudzubillah, terbakar. Itu dampaknya bukan hanya kepada mereka yang kita, banyak yang diantara kita merasa bahwa ini adalah ini gara-gara mereka mendukung yang namanya genosida yang ada di Palestina. Mari kita bijak masyarakat muslim, kita bijak melihatnya. Di sana ada orang Indonesia yang tinggal, ada orang Indonesia yang tinggal dan terbakar juga rumahnya, dan dia muslim. Masjid di sana dan perkembangan Islam di sana, Masya Allah, bahkan di New York saja sudah ada pesantren dan dibangun oleh orang Indonesia, lebih tepatnya orang Kajang Bulukumba. Kita sudah kenal Ustadz Imam Syamsi Ali, baru-baru saja
melayani kedatangan Ustadz Dasar Latif waktu datang berkunjung ke Amerika. Masya Allah, Islam berkembang di sana. Kita selalu mencap mereka itu hanyalah negara kufar, padahal perkembangan Islam dulu adalah kufar semua, ini musyrikin. Namanya dakwah, mengembalikan settingan awal mereka. Sebenarnya dari sejak awal mereka lahir, mereka bersumpah bahwa Allah la ilaha illallah. Inilah sebenarnya kita mau mengembalikan mereka. Ini bagian dari dakwah. Kalau manusia tidak turun dakwah, maka Allah turun gunung untuk mendakwahi manusia dengan menurunkan apa? Tentaranya, makhluknya. Ya mungkin kita tidak berani mengucapkan atau menyampaikan lewat lisan dan perbuatan, maka turun gunung makhluk Allah yang lain. Ini yang harus kita ambil sisi, bahwa di sana juga ada muslim. Masya Allah, perkembangan Islam, banyaknya orang-orang yang akhirnya menjadi mu'allaf. Ini fakta. Kalau kita cek bagaimana perkembangan Islam di sana, luar biasa. Hampir setiap Jumat pasti ada yang bersyahadat. Karena di sana memang banyak Islamic Center, terutama di LA. Anda cek, Anda buka masjid di Los Angeles, pasti kelihatan semua itu, terbuka semua. Bahkan kalau mau dilihat itu jumlah church itu hampir sama jumlahnya. Kalau yang besar-besar, church yang besar, subhanallah. Ini sisi yang kedua yang bisa kita lihat, bahwa kalau kita hanya mau menuduh tentang ini karena mereka mendukung genosida yang terjadi di Palestina, naudzubillah. Mari kita lihat dari sisi yang ketiga, sisi kemanusiaan atau humanity. Bagaimana warga di California, terutama di Los Angeles, itu juga turun gunung melakukan yang namanya apa? Unjuk rasa. Merinding kita lihat itu, seperti aksi 212. Ratusan ribu, ya jangan terlalu banyak disebut. Kalau orang bilang jutaan, ratusan ribu manusia itu berjejer dan dari banyak blok-blok bangunan, subhanallah, itu hanya menyuarakan stop genocide, stop genocide. Ternyata warga Amerika itu tidak pro, sebanyak di antara mereka yang kontra terhadap kebijakan pemerintahnya. Pemerintahnya yang berbuat, kena Tommy juga kutukan semua manusia apalagi muslim kepada semua yang ada di Amerika, karena jelas Amerika ini dia adalah supporter yang dimana mendukung bagaimana Israel ini ya melakukan penjajahan atas saudara-saudara kita di Palestina. Dan ada dampak yang masya Allah terjadi ketika baru-baru kebakaran ini, banyak langsung kebijakan-kebijakan yang banyak orang bersyukur atasnya. Pertama, kita lihat gencatan senjata akhirnya lebih mudah negosiasi, dan ini dilakukan oleh warga, bukan lagi warga, pemerintah Mesir dan Qatar. Dan alhamdulillah terwujud gencatan senjata, sepakat orang Israel, ya pemerintah Israel, untuk apa? Tidak melakukan serangan lagi di Gaza. Dan itu berlaku persis pada Ahad tanggal 19 Januari, berarti lusa insya Allah. Tetapi naudzubillah-nya, kita harus tetap waspada dan berhati-hati. Kenapa? Karena sudah sering sekali terjadi ya seperti kasus-kasus ditipunya. Kemarin itu baru saja orang bahagia bahwa mereka melakukan gencatan senjata. Teman-teman yang ada di sana sebagai content creator dan pers, jadi persnya di sana itu pegang HP dan rutin sekali membuat konten, dan konten harian, ledakan yang terjadi, bom yang jatuh di Gaza, itu mereka buat konten dan melaporkan ke seluruh dunia. Makanya kita bisa lihat itu update, dan itu rata-rata orang Palestina yang langsung membuat kontennya supaya kita bisa melihat bagaimana situasi terkini di sana. Ada banyak sekali orang-orang pers di sana yang mereka sudah siap syahid dengan apa yang terjadi di sana. Ketika gencatan senjata diumumkan, kan bahagia semua warga kita, saudara-saudara kita di sana. Baru belum 24 jam 30 orang meninggal dunia di dalam camp yang dibakar hidup-hidup, dan naudzubillah ada anak-anak, orang dewasa kembali melayang nyawanya, naudzubillah min dzalik. Maka kita harus waspada dengan apa yang mereka telah lakukan.
Dan memang teguran Allah atas mereka yang selalu mengatakan, kan ada tuh pernyataan dari Netanyahu, kalau kita biasa sebut setan Yahu, setan. Bagaimana mereka ini mengatakan bahwa kami ini pembawa perdamaian, kami ini mau melakukan perbaikan. Naudzubillah, ini sudah disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita biasa sudah baca surah Al-Baqarah, di ayat-ayat awal itu disebutkan bagaimana mereka ini manusia-manusia seperti ini tuh selalu mengaku-ngaku bahwa kami ini membawa perbaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan. Mereka malah menjawab, sesungguhnya kami justru membawa perdamaian. Kami justru mau melakukan perbaikan. Naudzubillah. Mereka mengklaim bahwa dia mau membawa perdamaian. Ya, mana semua superhero fiktif yang dia bawa, yang dia bikin itu? Enggak ada semua. Bahkan rumah-rumah para aktor, naudzubillah, yang harganya ada yang 120 miliar rupiah, mention rumahnya ikut kebakaran, tidak bisa berkutik. Yang menjadi tokoh Batman, ya, yang membuat itu dia terbakar rumahnya, naudzubillah. Ini jangan sampai kena warganya sendiri akibat perbuatan dari pemimpin-pemimpinnya yang zalim, pemimpin-pemimpinnya yang ikut terlibat dalam genosid yang ada di Gaza, Palestina, naudzubillah. Maka masyarakat muslimin wal muslimah, kalau kita melihat tiga sisi ini saja, kita sudah tercerahkan agar kita tetap bijaksana. Jangan sampai kejadian kebakaran di LA membuat kita tidak adil. Ya, walau memang kita melihat banyak di antara mereka yang arogan, banyak mereka yang tetap sombong. Seperti contoh, baru 24 jam kebakaran itu terjadi. Banyak yang akhirnya tidak percaya bahwa itu kebakaran di LA. Banyak. Mereka melihat itu adalah buatan AI. Apa itu AI? Artificial Intelligence. Mereka sendiri yang buat, mereka sendiri yang tidak percaya bahwa itu kebakaran asli sana. Karena sekarang dengan kemajuan teknologi, AI ini menggantikan peran manusia. Bahkan kalau orang mau ngobrol dan kita tidak menemukan teman baik untuk ngobrol, maka hadirlah ya buatan mereka itu berupa ChatGPT, Google Gemini. Kita ngobrol sama mereka itu bahkan lebih interaktif. Dia lebih interaktif menjawab semua apa yang kita tanyakan kepada dia. Bahkan bukan hanya obrolan-obrolan bisa menjawab apapun pertanyaan kita, bahkan membuatkan tugas-tugas kampus. Nah, ini para mahasiswa pasti tahu bagaimana AI ini bisa mengerjakan tugas-tugas kita, bahkan tugas kantor. Nah, bahkan dibuatkan gambar, dibuatkan file, dibuatkan itu. Itu semua AI itu sudah menggantikan peran manusia. Jadi banyaknya ya profesi-profesi akhirnya hilang, datangnya dari teknologi yang makin maju. Dan naudzubillah-nya ada yang lebih parah lagi dari AI ini. Ini yang sebenarnya ciri-ciri akhir zaman, yakni mereka bisa membuat ya video yang seolah-olah manusia, sosok tokoh itu berbicara langsung. Bukan hanya wajahnya yang dikasih mirip, tapi suaranya pun bisa mirip. Suara pun bisa mirip. Bahkan orang yang tidak tahu bahasa Inggris pun bisa dibuat bisa bahasa Inggris, dan mimik bibirnya persis sama. Naudzubillah. Naudzubillah. Bagaimana Dajjal itu digambarkan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman, di mana dia itu membawa surga, tetapi hakikatnya kata Rasul itu adalah neraka. Dan ketika dia menampakkan neraka, Rasul menyampaikan hakikatnya itu adalah surga. Dan bagaimana Rasul menyampaikan, jauhi Dajjal itu kalau kalian menemuinya. Bahkan orang beriman sekalipun itu bisa ikut FOMO, tasyabbuh, ikut-ikutan kepada Dajjal. Apalagi sekarang kita bisa melihat bala tentara Dajjal itu, ya, mereka yang bersekutu, yang membuat gerakan, ya kita tahu lah ya.
Kan biasa tadi dulu itu orang FOMO begini tuh, nih buat begini-begini. Banyak orang ikut-ikutan bikin konten-konten video sejenis. Mungkin anak-anak muda tahu itu bagaimana gerakannya seperti ini. Dan itu artis yang pernah bikin itu kebakaran tuh di rumahnya. Alhamdulillah. Ini yang bahayanya. Persiapan akhir zaman ini harus disiapkan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada doa bagaimana Rasulullah mengajarkan agar kita baca ini. Bisa di akhir sebelum kita salam ataupun kita berdoa saat kita menadahkan tangan, kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabi qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Bagaimana fitnah kehidupan dan kematian, dan yang terakhir disebutkan oleh Rasulullah adalah fitnahnya dajjal. Dan fitnahnya itu sekarang sudah mulai kelihatan. Sekarang itu video-video yang muncul itu kita sudah tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang fake. Bahkan ya naudzubillah-nya lagi, mubalik pun ikut terlibat menyebarkan hoax. Sampai mubalik, naudzubillah. Orang-orang yang akademisi bahkan. Saya langsung sampaikan, Ustadz Afwan, beliau dosen juga. Ini saya sudah cek kebenarannya, ini video fake. Saya buka, bagaimana kelihatan betul kan digambarkan bahwa ada masjid namanya Masjid Al-Ikhlas tidak terbakar yang ada di LA, kebakaran di sana. Ternyata masyarakat muslimin itu buatan, dibuat-buat pakai AI. Bahkan saya cek kembali di dalam deskripsi video yang disebarkan via YouTube itu digambarkan sendiri oleh yang upload bahwa ini adalah video fiktif. Tapi banyak di antara kita mempercayai seolah-olah itu adalah nyata. Naudzubillah. Bagaimana akhir zaman ini kita gampang sekali mempercayai. Jadi seolah-olah bahwa tidak ada kebakaran di masjid di sana. Padahal faktanya ada kebakaran. Sampaikanlah apa adanya. Kalau memang fakta bahwa kebakaran ada satu masjid terbakar, sampaikan. Kulil haqqu walau kana murra. Kita sampaikan walaupun itu pahit. Memang ada kebakaran. Dan ada satu masjid yang menjadi korban. Tetapi ini seolah-olah bahwa tidak ada masjid yang kebakaran. Akhirnya kita tidak melihat itu dari banyak sisi. Nah, inilah masyarakat muslimin bahayanya sekarang informasi-informasi yang bermunculan di sosial media kita. Dan kita mau memfilter itu susah sekali, sampai akhirnya kita watawasau bil haqq. Ini penting sekali, watawasau bil haqq. Kita saling menasihati dalam kebenaran. Makanya kenapa doa yang diajarkan Rasulullah itu sehingga kita punya mata bisa membedakan oh ini baik, ini buruk, ini benar, ini fake, hoax. Betapa pentingnya doa Rasulullah ini bagaimana menghadapi fitnah kehidupan, fitnahnya Dajjal akhir zaman. Insya Allah Allah akan membukakan mata batin kita. Oh, ada gitu kayak sentuhan di hati bahwa tidak benar ini. Kita ada rasa tidak percaya atau muncul namanya kritis dalam pikiran kita bahwa belum tentu benar ini. Makanya kenapa kalau ada informasi yang bermunculan, maka cross check terlebih dahulu, tabayun terlebih dahulu, cross check, tanyakan kepada ahlinya. Makanya kenapa ada profesi terbaru namanya ahli IT. Karena sekarang AI dengan buatan CGI dan yang asli mirip-mirip. Bahkan kalau melihat video dalam bentuk wajah, kadang kita tidak percaya lagi bahwa ini video asli. Pembuatan film saja yang dari green screen, semuanya itu semua buatan komputer, CGI. Apalagi sekarang dari tangan masing-masing netizen bisa membuatnya dari masing-masing gadgetnya, tanpa perlu memakai orang ahli lagi. Setiap orang sekarang sudah bebas untuk menyuarakan pendapatnya masing-masing. Kalau dulu harus dengan pakai media, harus pakai berita, pakai stasiun televisi, pakai koran sebagainya. Sekarang kita bisa menyebarkan itu. Nah, inilah fitnah kehidupan yang harus kita waspadai, karena betapa banyaknya orang menyebarkan itu. Inilah pentingnya kenapa kita berdoa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap salat kita, di setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi yang keempat. Lalu tambahan satu, ini sebagai penutup masyarakat muslimin,
sebagaimana Nabi SAW mencontohkan sikapnya atas kezaliman yang menimpa Nabi dan para sahabat. Ada dua studi kasus. Yang pertama, Abu Lahab ketika meninggal dunia, Rasulullah SAW bagaimana sikapnya? Nabi bersujud. Karena kenapa? Beliau dizalimi oleh Abu Lahab atas bentuk syukur. Tetapi Nabi SAW juga ketika ditimpakan masalah pada saat mau hijrah, awalnya kan bukan langsung ke Madinah, masyarakat muslimin, ke Yastrib, tetapi ke Taif dulu. Taif ini adalah tempat pertama yang Rasulullah datangi, tapi ternyata ditolak. Dan warga di sana, bahkan anak-anak kecil itu melempari Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan batu, dan banyak bercucuran darah dari para sahabat, dan bahkan Rasulullah pun berdarah. Hampir jatuh darah Nabi, tetapi ditahan, dan malaikat yang menjaga gunung yang ada di Taif menawarkan kepada Rasulullah, bagaimana wahai Nabi, saya timpakan warga ini dengan dua gunung yang ada di sini. Tapi Nabi menolak, jangan. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ada keturunan di antara warga Taif ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, apa yang terjadi? Warga Taif sekarang semuanya beriman dan menjadi tempat destinasi ketika orang umrah ataupun haji ke sana. Betul? Ini fakta bahwa doa Nabi terkabulkan. Jadi kalau kita melihat sekarang kebakaran LA, ada yang bersyukur, ada pula yang empatinya tinggi. Empati tinggi, kita tetap menyalurkan rasa iba kepada mereka. Mereka tidak tahu. Kita doakan yang terbaik. Kita doakan yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan mereka atas perbuatan-perbuatan kemungkaran, perbuatan-perbuatan kezaliman, apalagi mereka yang membuat, sebagaimana kita lihat LGBT semakin merebak, ya, LGBT yang mereka legalkan, naudzubillah, dan mudah-mudahan itu tidak sampai ke negara kita, amin. Dan juga bagaimana mereka melakukan donasi dukungan atas genosida yang terjadi di Palestina. Tetapi alhamdulillah sudah terjadi kesepakatan, mudah-mudahan itu betul-betul terwujud. Sebagaimana Suriah itu sudah terjadi gencatan senjata sejak tahun kemarin, dan mudah-mudahan juga di Gaza, Palestina, sudah tidak ada lagi serangan dari mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagai kesimpulan masyarakat muslimin, Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita dalam surah Al-A'raf ayat ke-96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika sekiranya sebuah penduduk negeri, apapun negerinya, apalagi Indonesia, terutama lebih spesifiknya ada di Sulawesi Selatan, itu beriman dan bertakwa. Ini juga kepada warga LA kami sampaikan, we tell to all the citizens in LA. Ini saya sampaikan karena saya rekam. Saya pakai bahasa Inggris biar dipahami mereka. Mudah-mudahan sampai ke mereka pesan ini. Allah Subhanahu wa taala want to say to you all, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Pasti, exactly, Allah will give all of us. Allah akan turunkan, Allah akan limpahkan barakah, keberkahan dari langit dan bumi. Allah akan berikan kebaikan, Allah berikan kelimpahan rezeki, berkah dari langit dan bumi, dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya banyak di antara mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Begitu adilnya Allah. Allah ingin sampaikan karena perbuatan manusia itu sendiri, dia sendiri yang merasakan akibatnya. Semoga kita semua bisa terhindar dari apa-apa yang kita tidak inginkan. Dan jangan pernah berpikir kalau kita yang berbuat, kita tuh yang kena, tidak. Tapi bisa kena semuanya. Karena ini adalah fardu kifayah, wajib hukumnya kita sama-sama saling menasihati.